Pada video ini Anda akan belajar bagaimana membuat full stack, create, read, update, dan delete dengan join table menggunakan Next.js 13, PostgreSQL, dan Prisma ORM. Berikut demonya. Klik Add New untuk menambahkan data. Di sini terdapat product name, price, dan juga brand. Di mana brand, datanya berasal dari database. Saya akan tambahkan data baru di sini. Misalnya produk 3, price-nya seperti ini, kemudian brand-nya Apple, save. Nah, maka di sini terdapat produk 3, price-nya seperti ini, dan brand-nya Apple. Klik edit untuk mengupdate data. Misalnya di sini produk 3 updated, price-nya saya akan ganti menjadi seperti ini. Kemudian brand-nya saya akan ganti menjadi Nike misalnya, update. Maka produk 3 telah berubah menjadi produk 3 updated, dan price-nya berubah menjadi seperti ini, dan brand-nya berubah menjadi Nike seperti ini. Kemudian klik delete untuk menghapus data, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Are you sure to delete product 3 updated? Yes. Nah, maka produk 3 akan hilang dari list. Nah, seperti apa cara pembuatannya? Berikut tutorialnya. Di sini saya telah membuat sebuah folder kosong bernama full stack. Anda bebas membuatnya di mana saja. Kemudian saya akan membuat project Next.js baru di sini dengan perintah npx create next app add latest, kemudian experimental app seperti ini, kemudian dot seperti ini. Kemudian enter. Saya akan menggunakan TypeScript, yes. Kemudian saya juga akan menggunakan ESLint. Kemudian saya juga akan menginstal Tailwind CSS secara langsung di sini, yes. Dan saya tidak akan menggunakan source directory, no. Kemudian enter. Kemudian saya juga akan menginstal DCUI untuk mempercepat kita membuat user interface. npm install DCUI. Kemudian saya juga akan menginstal Axios karena kita juga akan berinteraksi dengan API. Axios seperti ini, enter. Nah, jika instalasi selesai, pergi ke file package.json di sini. Nah, di sini terdapat dependensi yaitu Axios, DCUI. Kemudian kita menggunakan Next.js versi 13.3.0 dan kita juga terintegrasi langsung dengan Tailwind CSS. Kemudian pergi ke file tailwind.config.js di sini dan kita akan integrasikan Tailwind CSS dengan DCUI. Di sini pada plugin saya akan menambahkan require, kemudian DCUI seperti ini. Simpan. Nah, kemudian pergi ke folder app. Kemudian pergi ke file global.css. Kemudian saya akan hapus ini. Dan saya hanya menyisakan Tailwind base, komponen, dan utilities. Simpan. Kemudian pergi ke file pack.tsx di sini. Kemudian saya akan hapus semuanya. Dan saya akan buat komponen baru di sini. Dan saya akan gunakan arrow function. Saya beri nama home seperti ini. Kemudian di sini home pack. Kita tidak membutuhkan import React di sini. Simpan. Kembali ke terminal. Dan untuk memastikan apakah proyek kita berjalan dengan baik, ketikkan perintah npm run dev seperti ini. Jika muncul pesan seperti ini, klik allow. Kemudian pergi ke browser dan kunjungi localhost port 3000 seperti ini. Nah, jika berjalan dengan baik, maka akan tampil di sini home pack seperti ini. Kembali ke VS Code. Kemudian saya juga akan menginstal Prisma sebagai ORM. Saya akan hentikan dulu terminalnya di sini. Kemudian npm install strip D kapital seperti ini karena saya akan menginstalnya sebagai development dependency. Kemudian Prisma seperti ini. Kemudian kita juga membutuhkan Prisma client. Saya akan install di sini npm install add prisma/client. Enter. Kemudian kita tinggal initialize Prismanya. npx prisma init. Nah, maka sekarang terdapat tambahan folder di sini yaitu folder Prisma, di mana di dalamnya terdapat file schema.prisma di sini.
Kemudian kita juga mendapatkan tambahan file yaitu .env di sini. Pada video ini, saya akan menggunakan Postgres. Jika Anda belum menginstal Postgres di komputer Anda, silakan install. Pergi ke situs resminya di postgresql.org. Kemudian download sesuai dengan platform Anda. Nah, setelah download, install di komputer Anda. Dan pada saat instalasi, Anda akan diminta untuk membuat password, sehingga password tersebut dapat Anda gunakan untuk terkoneksi ke database. Nah, jika Anda telah menginstal Postgres, maka Anda memiliki tools, yaitu pgadmin. Sama halnya dengan phpMyAdmin pada MySQL. Nah, di sini saya telah membuka pgadmin, di mana kita bisa memantau database yang kita miliki. Nah, secara default Anda akan memiliki database Postgres. Saya akan tutup kembali. Saya akan tutup ini. Kembali ke VS Code. Di sini, pada file .env dan pada variabel database URL, di sini terdapat username-nya. Saya menggunakan username default-nya, yaitu Postgres. Kemudian di sini terdapat password, dan password-nya saya gunakan seperti ini. Ini adalah password yang saya buat ketika saya menginstal Postgres SQL. Kemudian di sini host-nya, yaitu localhost. Kemudian port-nya, yaitu default-nya seperti ini. Kemudian di sini nama database-nya. Saya akan ganti nama database-nya menjadi next_db seperti ini. Kemudian di sini skemanya public. Simpan. Kemudian saya akan membuat modelnya. Pergi ke file schema.prisma di sini. Dan kita bisa membuat modelnya langsung di sini. Model. Yang pertama, saya akan membuat model brand. Kemudian di sini field-nya. Field yang pertama yaitu ID dengan tipe datanya integer. Kemudian saya akan jadikan ini primary key dengan cara add ID, kemudian add default, dan saya akan set defaultnya yaitu auto increment seperti ini. Kemudian field yang kedua yaitu name, yaitu brand name-nya. Kemudian tipe datanya saya akan set menjadi string seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat model berikutnya. Model yaitu produk. Nah, saya ingin brand dan produk saling berelasi dan relasinya one to many, di mana satu brand bisa memiliki banyak produk. Saya akan tambahkan di sini produk seperti ini, kemudian modelnya produk, dan saya akan tambahkan array seperti ini. Nah, produk ini berasal dari sini, dari modelnya. Kemudian pada produk model, field yang pertama yaitu ID, kemudian tipe datanya integer, primary key, dan auto increment seperti ini. Kemudian field yang kedua terdapat title dengan tipe datanya string. Kemudian field selanjutnya terdapat price dengan tipe datanya integer. Kemudian field berikutnya yaitu created at dengan tipe datanya date time. Kemudian saya akan set defaultnya add default, dan saya akan set now seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan field updated at seperti ini dengan tipe datanya date time. Kemudian saya akan gunakan updated at seperti ini. Kemudian kita tinggal buat relasinya. Nah, untuk membuat relasi kita membutuhkan foreign key-nya di sini. Foreign key-nya saya beri nama brand ID seperti ini dengan tipe datanya integer, harus sama dengan primary key-nya di sini juga integer. Kemudian untuk membuat relasi antar tabel, kita tinggal buat seperti ini. Brand. Kemudian di sini brand. Brand ini adalah dari modelnya dari sini dengan B kapital. Kemudian add relation. Kemudian field-nya. Di sini adalah foreign key-nya. Foreign key-nya kita ngambil dari brand ID dari sini. Kemudian reference. Kemudian di sini primary key-nya yaitu ID ini. Seperti ini. Simpan. Nah, kemudian kita tinggal migrate model ini. npx prisma migrate dev seperti ini. Enter. Nah, kita perlu membuat nama untuk migration-nya. Di sini saya beri nama 1 seperti ini. Enter. Nah, jika migration-nya selesai, pergi ke pgadmin.
Kemudian klik kanan di sini, refresh. Nah, maka di sini telah terdapat database next_db di sini. Kita bisa cek di sini, kemudian pergi ke schema, kemudian table di sini. Nah, di sini terdapat 3 table, yaitu brand, product, dan Prisma migration. Dan yang paling penting Anda perhatikan di sini adalah table brand dan juga produk. Di mana di dalamnya terdapat kolomnya di sini, terdapat ID dan juga name. Kemudian pada produk terdapat ID, title, price, created ad, updated ad, dan juga brand ID sebagai foreign key-nya. Nah, sekarang saya akan tutup PG admin-nya karena kita tidak membutuhkannya lagi. Untuk input data secara manual kita bisa menggunakan Prisma Studio. Nah, yang paling menarik dari Prisma adalah kita bisa menggunakan Prisma Studio, npx Prisma Studio. Nah, sekarang Prisma Studio kita berjalan di localhost port 555 seperti ini. Pergi ke browser dan kunjungi localhost port 555 seperti ini. Nah, di sini terdapat modelnya yaitu brand dan juga produk. Nah, di sini saya hanya akan menginput data pada brand. Saya akan membiarkan produknya kosong. Pergi ke brand. Kemudian saya akan add record. Saya akan tambahkan datanya di sini. Brand yang pertama yaitu Nike misalnya. Save. Kemudian add record lagi. Kemudian brand yang kedua misalnya Apple. Save. Kemudian add record lagi. Kemudian brand selanjutnya misalnya Samsung. Save lagi. Nah, sekarang kita punya 3 record untuk brandnya. Dan saya akan tutup ini Prisma Studio-nya. Kembali ke VS Code. Kemudian saya akan hentikan terminalnya di sini. Sampai di sini kita tidak membutuhkan Prisma Studio lagi. Saya akan clear. Kemudian saya akan menjalankan project kita dengan perintah npm run dev. Pergi ke browser. Saya reload. Nah, jika tidak terdapat error, artinya aplikasi kita masih berjalan dengan baik. Kembali ke VS Code. Selanjutnya, saya akan membuat sebuah folder baru di sini, new folder. Saya beri nama product. Kemudian di dalam folder product, saya akan membuat sebuah file baru. Saya beri nama pack.tsx. Kemudian saya akan membuat komponennya di sini. Saya akan menggunakan arrow function. Saya beri nama product seperti ini. Kita tidak membutuhkan import React di sini. Kemudian saya akan membuat table di sini. Table. Kemudian di dalam table terdapat heading untuk tabelnya. Saya akan group seperti ini. Head. Kemudian di dalam head terdapat row. Di dalam row terdapat kolom untuk tabelnya. Dan saya akan buat kolomnya menjadi 5 seperti ini. Kemudian saya juga akan membuat body untuk tabelnya. Saya juga akan group seperti ini. Body. Kemudian di dalam body terdapat row. Dan di dalam row terdapat kolom. Dan saya akan buat kolomnya menjadi 5 seperti ini. Enter. Nah, maka akan tergenerate secara otomatis seperti ini. Kemudian di sini numbernya. Kemudian di sini product name. Kemudian di sini price. Kemudian di sini brand. Dan di sini action seperti ini. Dan untuk action saya akan berikan kelas di sini. Class name. Saya akan berikan kelas tag center. Kemudian pada table saya juga akan berikan kelas. Kelasnya yaitu table. Ini adalah kelas dari DCUI. Kemudian saya juga akan gunakan with full seperti ini. Simpan. Kemudian pergi ke browser. Dan jika saya akses /product seperti ini, maka sekarang kita telah memiliki table seperti ini. Product name, price, brand, dan action. Kembali ke VS Code. Nah, kemudian saya juga akan membuat file layoutnya di sini. Di dalam folder product, new file, layout.tsx seperti ini. Saya juga akan gunakan arrow function. Saya beri nama product layout seperti ini. Kemudian kita tidak membutuhkan import React di sini. Nah, di sini terdapat children. Kemudian kita tinggal render children-nya di sini. Children seperti ini.
Nah, karena kita menggunakan TypeScript, kita perlu menambahkan type annotation-nya di sini. Children, kemudian type annotation-nya yaitu react.reactNode. Seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan metadata di sini. Export const metadata. Kemudian saya akan menambahkan title-nya di sini. Saya beri nama product. Seperti ini, simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang di sini title-nya telah berubah menjadi product seperti ini. Kembali ke VS Code. Kemudian saya juga akan memberikan kelas di sini. Class name. Kelasnya yaitu saya akan tambahkan padding untuk sumbu y-nya 10. Kemudian padding untuk sumbu x-nya juga 10. Seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang terdapat space di sini. Kembali ke VS Code. Kemudian saya akan fetch datanya langsung di sini. Untuk fetch data, kita tidak perlu membuat API karena ini adalah server komponen. Kita bisa langsung fetch datanya langsung di sini. Kita tidak perlu membuat API-nya di sini, kecuali kita ingin melakukan data fetching di klien komponen. Kita tinggal import Prisma-nya di sini. Import Prisma client seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat instance dari Prisma-nya. Const Prisma sama dengan new Prisma client seperti ini. Kemudian saya akan membuat function untuk get data. Saya akan gunakan arrow function. Const saya beri nama get product seperti ini. Dan saya akan gunakan async di sini karena ini adalah asynchronous. Kemudian const respond await prisma dot product dot find many seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal return responnya. Return respond seperti ini. Kemudian di sini saya juga akan menambahkan asynchronous untuk komponennya. Kemudian const saya beri nama product. Kemudian await get product seperti ini. Kemudian saya akan log sementara di konsol untuk melihat apakah terdapat error. Console.log kemudian product seperti ini. Nah, maka di sini kita mendapatkan respon empty array. Itu artinya tidak terdapat error. Saya akan hapus console lognya lagi. Kemudian saya hanya akan menampilkan field-field tertentu. Saya tidak ingin menampilkan semua field-nya karena pada produk kita memiliki field created add dan updated add. Saya tidak ingin menampilkan field tersebut karena field tersebut tidak bisa dikirimkan melalui prop. Untuk menampilkan field tertentu, kita tinggal menambahkan opsi di sini. Kemudian di sini select field yang pertama yaitu ID. Saya akan set menjadi true seperti ini. Kemudian field yang kedua yaitu title. Saya juga akan set true. Kemudian field selanjutnya yaitu price. Saya akan set true. Kemudian field selanjutnya saya juga akan menampilkan brand ID-nya. Brand ID. Kemudian saya juga ingin menampilkan brand ID dan juga brand name-nya yang terdapat di tabel brand. Karena kita memiliki tabel yang saling berelasi. Kita tinggal tampilkan seperti ini. Brand. Kemudian true. Seperti ini. Simpan. Kemudian kita tinggal loop datanya di sini, di body pada tabelnya. Saya akan loop di sini product.map seperti ini. Saya beri nama product. Kemudian saya juga akan memanggil index-nya di sini. Kemudian saya akan cut ini dan saya akan drag ke sini. Setiap looping memiliki unique key. Saya akan tambahkan key-nya di sini. Key-nya ngambil dari product.id seperti ini. Kemudian di sini numbernya. Numbernya kita ngambil dari index plus 1 seperti ini. Kemudian di sini product.title. Kemudian product.price. Kemudian product.brand.name seperti ini. Nah, untuk sementara actionnya saya akan biarkan kosong seperti ini. Simpan. Nah, yang paling menarik dari Prisma adalah kita tidak perlu mendefinisikan type annotation-nya di sini.
secara otomatis akan diambil dari modelnya, yaitu ID-nya number, title-nya string, price-nya number, brand ID number, kemudian brand-nya ngambil dari model brand, seperti ini. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi menambah type annotation-nya di sini. Pergi ke browser, reload. Nah, jika tidak terdapat error, itu artinya aplikasi kita berjalan dengan baik. Hanya saja kita belum punya datanya. Kembali ke VS Code. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah komponen lagi di sini. New file. Saya beri nama add product.tsx. Saya akan buat komponen di sini. Saya akan gunakan arrow function. Saya akan ganti menjadi add product dan kita perlu export default di sini. Kita tidak membutuhkan import React. Nah, di sini saya akan membuat form dalam bentuk modal. Saya akan buat di sini. Pertama, saya akan membuat div dengan kelas modal. Kemudian di dalamnya saya juga akan membuat div dengan kelas modal box. Seperti ini. Kemudian di dalam modal box saya akan membuat form seperti ini. Saya akan hilangkan actionnya seperti ini. Dan di dalam form saya akan membuat div dengan kelas form control. Kemudian saya juga akan membuat kelas lainnya yaitu width full seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat label dengan kelas label. Kemudian saya juga akan memberikan kelas lainnya yaitu font bold seperti ini. Saya akan hilangkan HTML4-nya. Kemudian di sini di atas form saya juga akan membuat heading untuk modalnya. Saya akan gunakan tag h3 dan saya akan berikan kelas font bold. Kemudian saya juga akan memberikan kelas text large seperti ini. Dan saya akan memberikan label add new product seperti ini. Kemudian di sini saya akan membuat input tag dengan kelas input dan saya juga akan memberikan kelas lainnya yaitu input border seperti ini. Ini adalah kelas dari DCUI. Enter. Dan saya akan hapus ID dan name-nya di sini. Kemudian saya juga akan menambahkan placeholder. Di sini saya beri nama product name. Dan pada labelnya saya juga akan memberikan product name seperti ini. Simpan untuk merapikannya. Nah, kemudian saya akan copy ini. Copy. Kemudian paste di sini. Dan di sini untuk price seperti ini. Kemudian di sini juga price. Dan saya akan paste lagi di sini. Dan di sini untuk brand seperti ini. Untuk brand saya tidak akan menggunakan input tag, akan tetapi saya akan menggunakan select. Saya akan menggunakan select dan saya akan memberikan kelas select. Kemudian saya juga akan memberikan kelas select border seperti ini. Enter. Saya akan hilangkan name dan ID-nya di sini. Kemudian di sini terdapat option. Kemudian saya akan tambahkan disable. Kemudian di sini labelnya select a brand seperti ini. Kemudian di sini terdapat option lainnya. Misalnya di sini brand 1 seperti ini. Nah, untuk sementara saya akan biarkan seperti ini karena kita akan mengambil value dari brandnya yaitu dari database, dari table brand. Nah, kemudian di sini saya juga akan membuat div dengan kelas modal action. Kemudian di dalam sini saya akan membuat dua button. Saya akan membuat button di sini. Yang pertama yaitu close. Kemudian saya akan menambahkan type. Type-nya yaitu button. Kemudian saya juga akan memberikan kelas. Kelasnya yaitu btn. Ini adalah kelas dari DCUI. Dan saya akan duplikat ini. Kemudian button yang kedua, type-nya saya akan ganti menjadi submit. Kemudian labelnya saya akan ganti menjadi save seperti ini. Kemudian kelasnya saya akan tambahkan btn primary seperti ini. Kemudian saya juga akan menggunakan useState hook di sini. Saya akan tambahkan di sini useState. Nah, untuk bisa menggunakan useState hook, kita perlu membuat komponen ini menjadi klien komponen.
kita tinggal tambahkan di sini use client seperti ini. Kemudian kita tinggal import use state from React seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan membuat state baru. Yang pertama, saya akan membuat state untuk mengontrol modalnya. Const, saya beri nama is open, kemudian set is open sama dengan use state, dan initial value-nya saya akan memasukkan di sini false seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah metode untuk mengontrol modalnya ini. Saya akan buat di sini const, saya beri nama handle modal. Kemudian di sini saya akan set modalnya di mana value-nya kebalikan dari state-nya is open seperti ini. Nah, kemudian saya akan membuat sebuah button di sini. Button, saya beri labelnya add new seperti ini. Kemudian saya akan memberikan kelasnya yaitu btn seperti ini. Kemudian saya juga akan menambahkan on click dan saya akan panggil method handle modal seperti ini. Nah, kemudian di sini pada kelas modal kita bisa menggunakan kelas modal open untuk membuka modalnya, dan kita juga bisa menggunakan kelas modal ini untuk menutup modalnya. Nah, caranya seperti ini. Saya akan gunakan di sini ternary operator. Saya akan ganti menjadi seperti ini. Nah, jika is open, jika dia bernilai true, maka saya akan set kelasnya yaitu modal, kemudian modal open seperti ini. Nah, jika dia bernilai false, saya akan set kelasnya menjadi modal seperti ini. Nah, kemudian pada button close di sini saya juga akan menambahkan on click, kemudian handle modal seperti ini. Simpan. Kemudian kita tinggal import komponen ini di pack.tsx di sini. Saya akan import di sini. Import add product seperti ini. Nah, kemudian saya akan tempatkan di atas tabelnya di sini. Saya akan membuat div dengan kelas margin bottom 2 seperti ini, dan saya akan render di sini add product seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang di sini telah terdapat tombol add new, di mana jika saya klik tombol add new, maka akan tampil modal seperti ini, di mana ada product name, price, dan juga brand. Dan juga terdapat tombol close dan save di sini. Nah, kemudian kita tinggal tampilkan semua brandnya di sini. Kembali ke VS Code. Nah, kemudian kita tinggal fetch data dari brandnya agar kita bisa kirimkan melalui prop di komponen add product dan kita bisa gunakan di select-nya. Nah, saya tinggal fetch di sini pada pack.tsx dan saya akan fetch di sini const, saya beri nama get brand seperti ini. Saya akan gunakan asynchronous function, kemudian const respond await, kemudian prisma dot brand dot find many, kemudian kita tinggal return responnya seperti ini. Nah, karena kita melakukan fetch data lebih dari satu, di sini terdapat get product, kemudian di sini dapat get brand, maka kita bisa sederhanakan seperti ini. Saya akan tambahkan di sini array seperti ini, koma, saya beri nama brand seperti ini. Kemudian di sini saya akan hapus sementara promise dot all seperti ini. Kemudian kurung siku seperti ini. Nah, yang pertama yaitu get product, kemudian get brand seperti ini. Nah, simpan. Nah, sekarang kita tinggal kirimkan brandnya di sini. Saya beri nama brand, kemudian brandnya mengambil dari brand dari sini. Simpan. Nah, kemudian pergi ke add product.tsx dan kita bisa tangkap sebagai prop di sini.
brand. Nah, karena kita menggunakan TypeScript, kita perlu menyertakan type annotation-nya. Kita bisa ngambilnya dari Prisma Client. Saya akan import di sini. Import type. Saya akan ngambilnya dari brand, dari sini, dari Prisma Client seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan type annotation-nya di sini. Brand, kemudian type annotation-nya yaitu brand seperti ini. Nah, karena ini adalah array object, maka saya akan tambahkan seperti ini. Nah, maka akan terdetek secara otomatis type aliasnya dengan ID, number, dan name string seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal loop brand ini di select-nya di sini pada option. Kita bisa loop di sini brand.map, kemudian di sini saya beri nama brand seperti ini. Dan saya akan cut ini dan drag ke sini. Dan value-nya saya akan ngambil dari brand.id. Kemudian setiap looping memiliki unique key. Saya akan tambahkan key-nya di sini. Key-nya juga ngambil dari brand.id seperti ini. Kemudian di sini brand.name seperti ini. Simpan. Pergi ke browser. Saya reload. Kemudian klik add new. Nah, maka sekarang di sini telah terdapat yaitu Nike, Apple, dan Samsung. Ini dari database. Close. Kembali ke VS Code. Dan kemudian kita tinggal jalankan fungsi save-nya ini. Pertama, saya akan membuat beberapa state untuk mengontrol input tag-nya ini. Saya akan membuat beberapa state di sini. Cons. Yang pertama yaitu title. Kemudian set title sama dengan useState. Dan initial value-nya saya akan masukkan di sini empty string seperti ini. Dan saya akan duplikat ini. Kemudian di sini price. Kemudian di sini set price. Dan saya akan duplikat lagi. Kemudian di sini brand seperti ini. Kemudian set brand. Dan pada input tag di sini pada product name saya akan tambahkan di sini value dan value-nya ngambil dari title. Kemudian saya juga akan menambahkan onChange dan saya akan tangkap event-nya di sini. Kemudian di sini set title. Kemudian di sini event.target.value seperti ini. Dan saya akan copy ini. Kemudian di sini pada price paste dan saya akan ganti value-nya menjadi price. Kemudian di sini set price. Kemudian di sini pada brand, pada select-nya di sini saya akan paste di sini. Seperti ini. Dan di sini value-nya yaitu brand. Kemudian di sini set brand. Seperti ini. Simpan. Nah, kemudian pada form saya akan menambahkan on submit seperti ini. Dan di sini saya beri nama handle submit seperti ini. Saya akan buat functionnya di sini. Const handle submit. Dan saya akan tangkap eventnya di sini. Saya juga akan menggunakan asynchronous function. Kemudian saya juga akan menggunakan synthetic event. Saya akan import di sini synthetic event. Kemudian di sini pada eventnya saya akan menggunakan type annotation-nya synthetic event seperti ini. Nah, kemudian saya akan prevent default agar ketika kita submit page-nya tidak reload. Event dot prevent default seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kirimkan request-nya ke API. Kita perlu membuat API-nya. Saya akan simpan ini terlebih dahulu. Untuk membuat API, kita bisa menggunakan route handler dari Next.js 13. Di sini terdapat folder API. Nah, nama foldernya tidak harus API, akan tetapi saya akan membiarkan folder API ini. Dan di dalam folder API, secara default akan terdapat folder hello dan di dalamnya terdapat file route.ts. Nah, untuk menggunakan route handler,
nama filenya harus root.ts seperti ini. Kita tidak boleh kreatif memberikan namanya, sama seperti pack.tsx. Nah, saya akan menghapus folder hello ini. Saya akan hapus. Dan saya akan membuat folder lagi di dalam folder API, new folder. Saya beri nama product seperti ini. Kemudian di dalam folder product, saya akan membuat file baru. Saya beri nama root.ts seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan next response. Saya akan import di sini, import next response from next server seperti ini. Nah, kemudian saya juga akan mengimport Prisma client, import Prisma client seperti ini. Kemudian kita tinggal membuat instance dari Prismanya, const Prisma sama dengan new Prisma client seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat functionnya di sini, export const. Di sini metodenya saya akan gunakan post seperti ini. Nah, metodenya harus dengan huruf kapital seperti ini. Kita tidak boleh kreatif memberikan namanya. Nah, ini adalah asynchronous. Saya akan tambahkan di sini async seperti ini. Nah, kemudian di sini terdapat request. Kemudian di sini request seperti ini. Kemudian kita tinggal menangkap request.body-nya. Kita bisa menggunakan request.json. Const, saya beri nama body seperti ini. Await request.json seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan Prisma untuk menyimpannya ke database. Const, saya beri nama product seperti ini. Sama dengan await prisma.product.create seperti ini. Kemudian di sini data. Dan datanya yang pertama yaitu title. Title-nya kita ngambil dari body.title. Kemudian price. Price-nya kita ngambil dari body.price. Kemudian brand ID. Foreign key-nya kita ngambil dari body.brand ID seperti ini. Kemudian kita tinggal return responnya. Return responnya kita ngambil dari next response.json. Kemudian di sini product seperti ini. Nah, jika Anda perhatikan di sini type annotation-nya yaitu title any, price any, dan brand ID juga any. Nah, kita bisa ngambil type annotation-nya dari modelnya. Kita tinggal import di sini. Import type, kemudian di sini product seperti ini from Prisma client. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan type annotation-nya di sini. Product seperti ini. Nah, sekarang type annotation-nya telah berubah menjadi title string, price number, dan brand ID juga number seperti ini. Simpan. Nah, sekarang kembali ke add product.tsx di sini. Kita tinggal kirimkan request-nya ke API. Nah, di sini saya akan menggunakan Axios karena kita telah menginstal Axios sebelumnya. Jadi kita tinggal import di sini. Import Axios from Axios seperti ini. Kemudian di sini await Axios.post karena kita menggunakan metode post. Kemudian di sini endpoint-nya yaitu /API/product seperti ini. Kemudian di sini pada parameter kedua datanya yang ingin kita kirimkan. Yang pertama yaitu title. Title-nya kita ngambil dari title, dari state-nya. Kemudian yang kedua yaitu price. Price-nya kita ngambil dari state-nya, price. Kemudian brand ID seperti ini. Dan kita ngambilnya dari brand seperti ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini adalah price dan brand. Tipe datanya yaitu number, sementara di sini adalah string. Oleh sebab itu kita perlu convert ke number. Caranya seperti ini, number seperti ini. Kemudian di sini juga number seperti ini. Nah, kemudian setelah berhasil tersimpan, kita perlu set lagi state-nya. Set title. Saya akan set menjadi empty string seperti ini.
kemudian set price, juga empty string, kemudian set brand, juga empty string, seperti ini. Nah, kemudian agar kita bisa melihat perubahan data pada user interface-nya, kita bisa menggunakan use router dari Next Navigation. Saya akan import di sini. Import use router from Next Navigation, bukan dari Next router. Next Navigation seperti ini. Kemudian kita tinggal buat instannya di sini. Const router sama dengan use router. Nah, kemudian di sini kita tinggal router.refresh. Nah, setelah itu kita tinggal tutup lagi modalnya. Saya akan set lagi di sini, set is open, dan value-nya saya akan set menjadi false. Seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Kemudian klik add new. Nah, di sini saya akan masukkan produk 1 misalnya. Price-nya seperti ini. Kemudian select a brand. Misalnya di sini saya akan pilih Nike misalnya. Save. Nah, maka di sini telah berhasil tersimpan, yaitu produk 1, price-nya seperti ini dengan brandnya Nike. Kembali ke VS Code. Selanjutnya, saya akan membuat fungsi untuk delete. Saya akan copy semua kode dari komponen add product ini, Ctrl A, copy. Kemudian saya akan membuat komponen baru di sini, new file. Saya beri nama delete product.tsx seperti ini. Paste. Kemudian saya akan ganti ini menjadi delete product dan juga pada komponennya di sini. Nah, kemudian kita tidak membutuhkan state ini. Saya akan hapus ini sementara. Kemudian kita juga tidak membutuhkan formnya. Saya akan hapus formnya di sini. Kemudian di sini saya akan berikan label are you sure to delete this data seperti ini. Nah, kemudian di sini buttonnya saya akan gunakan no. Kemudian di sini yes seperti ini. Dan saya akan ganti ini menjadi button type-nya. Nah, kemudian di sini pada add new saya akan ganti menjadi delete, dan di sini saya akan tambahkan kelas btn error, kemudian btn small seperti ini. Simpan. Nah, saya akan import komponen ini di pack.tsx di sini. Saya akan import di sini. Import delete product seperti ini. Dan kemudian saya akan render di sini pada actionnya. Delete product seperti ini. Nah, kemudian saya akan kirimkan prop. Propnya ngambil dari product. Kemudian value-nya kita ngambil dari product. Dari sini. Simpan. Kembali ke delete product.tsx. Nah, kemudian kita tangkap propnya di sini. Yaitu product. Seperti ini. Kemudian di sini juga product. Seperti ini. Nah, untuk type annotation, kita tidak bisa menggunakan product seperti ini, karena jika kita buat product, maka semua field akan tampil seperti ini. Sementara kita tidak membutuhkan created add dan updated add. Nah, oleh sebab itu kita bisa membuat type aliasnya secara terpisah. Saya akan copy ini, kemudian saya akan buat di sini, dan saya akan hapus updated add dan created add seperti ini. Kemudian type annotation-nya kita tinggal tambahkan di sini. Nah, karena ini adalah objek, kita tinggal hapus array-nya seperti ini. Dan kita juga hapus type annotation-nya di sini. Nah, kemudian kita punya akses terhadap prop produk ini. Nah, misalnya di sini, saya akan tampilkan title-nya di sini. Title-nya ngambil dari product.title seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang telah terdapat tombol delete di sini. Dan jika saya klik tombol delete, maka akan tampil di sini are you sure to delete di sini title-nya, yaitu produk 1.
Nah, kemudian kita tinggal jalankan fungsinya. Kembali ke VS Code dan saya akan tambahkan di sini on click. Kemudian di sini metodenya saya beri nama handle delete. Membawa parameter ID. ID-nya kita ngambil dari product.id seperti ini. Nah, kemudian saya akan buat metode handle delete ini. Saya akan ganti handle submit menjadi handle delete seperti ini. Dan kita tidak membutuhkan synthetic event di sini. Saya akan hapus. Kita juga tidak membutuhkannya di sini. Nah, kita bisa tangkap parameter ID-nya di sini. Saya beri nama product ID seperti ini. Kemudian di sini type-nya number seperti ini. Kita juga tidak membutuhkan prevent default di sini. Kemudian kita tinggal delete. Saya akan simpan ini untuk sementara. Simpan. Nah, kemudian kita tinggal buat API-nya untuk menghandle delete ini. Pada folder product di sini, saya akan membuat subfolder lagi di sini. Saya akan gunakan kurung siku seperti ini karena ini adalah dynamic parameter. Saya beri nama ID seperti ini. Dan di dalam folder ini saya akan membuat file baru yaitu root.ts seperti ini. Dan saya akan copy dari root.ts ini dari sini. Saya akan copy kemudian paste di sini. Nah, di sini metodenya saya akan ganti menjadi delete seperti ini. Nah, harus dengan huruf kapital seperti ini. Kita tidak boleh kreatif memberikan nama functionnya di sini. Kemudian kita tidak membutuhkan request body-nya di sini. Kemudian kita juga tidak membutuhkan datanya di sini. Kemudian metodenya saya akan ganti menjadi delete seperti ini. Nah, kemudian kita perlu menangkap parameter ID-nya di sini. Caranya cukup sederhana. Kita tinggal tambahkan koma di sini. Kemudian di sini params, dan kita perlu menambahkan type annotation untuk parameternya. Params. Kemudian di sini parameternya yaitu ID sama dengan nama foldernya di sini. Dan kemudian di sini saya akan berikan tipenya yaitu string. Nah, kita tidak bisa menerima data dengan number di sini karena kita mengirimkan API berdasarkan URL dan URL tidak menerima data dalam format number. Nah, kemudian kita tinggal delete menggunakan prisma.product.delete. Kemudian kita mendelete-nya berdasarkan ID. Kita tinggal tambahkan di sini where. Kemudian kita menghapusnya berdasarkan ID. Ini adalah field-nya, field ID. Kemudian ID-nya kita ngambil dari parameternya, yaitu param.id seperti ini. Nah, karena parameter ini adalah string, sementara field yang terdapat di sini adalah number, jadi kita perlu convert ke number. Seperti ini. Simpan. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan statusnya di sini pada responnya. Status. Saya akan berikan statusnya yaitu 200, yaitu OK. Simpan. Nah, kemudian di sini pada root.ts di sini saya juga akan menambahkan statusnya. Status. Dan saya akan berikan statusnya 201 yaitu created karena ini adalah post. Simpan. Nah, kemudian kembali ke delete product.tsx di sini. Nah, kemudian di sini kita tinggal delete datanya. Karena kita telah mengimpor Axios di sini, kita bisa langsung gunakan await axios.delete seperti ini. Nah, kita menghapus datanya berdasarkan ID. Saya akan gunakan backtick seperti ini. Ini bukan kutip melainkan backtick. Kemudian di sini endpoint-nya yaitu /API/product seperti ini. Kemudian /ID-nya. ID-nya kita ngambil dari product ID seperti ini. Dari sini. Simpan. Pergi ke browser. Kemudian saya akan menambahkan satu data lagi di sini. Saya akan menambahkan misalnya produk 2. Price-nya seperti ini. Kemudian brand-nya Apple. Save. Nah, maka sekarang kita punya dua data di sini. Dan jika saya klik delete di sini, maka di sini akan tampil produk 1. Kemudian di sini produk 2 seperti ini. Nah, sekarang jika saya hapus salah satu dari produk ini, misalnya produk 2, saya akan hapus. Saya akan klik yes.
Nah, maka produk 2 akan hilang dari list. Itu artinya delete produk kita berjalan dengan baik. Kembali ke VS Code. Selanjutnya, kita tinggal membuat fungsi untuk update. Pergi ke komponen add product. Dan saya akan copy semua kode dari komponen add product ini. Copy. Kemudian saya akan membuat komponen baru. New file. Saya beri nama update product.tsx. Kemudian paste di sini. Dan saya akan ganti ini menjadi update product seperti ini. Kemudian di sini update. Dan saya juga akan ganti ini menjadi update product seperti ini. Simpan. Kemudian saya akan import komponen ini di pack.tsx di sini. Saya akan import di sini. Import update product from update product seperti ini. Nah, kemudian saya akan render di sini update product seperti ini. Kemudian update product ini membawa prop. Prop yang pertama yaitu brand. Kita ngambilnya dari brand. Kemudian prop yang kedua yaitu product. Saya akan copy ini. Kemudian paste di sini. Simpan. Pergi ke update product. Kemudian kita tinggal tangkap propnya di sini. Koma. Product. Seperti ini. Nah, kemudian untuk type annotation, saya akan copy dari delete product. Saya akan copy ini. Kemudian kembali ke update product dan paste di sini. Kemudian saya akan tambahkan titik koma di sini. Kemudian product. Kemudian type annotation-nya kita ngambil dari product seperti ini. Simpan, maka akan terformat secara otomatis seperti ini. Kemudian pada state-nya di sini kita bisa ambil langsung dari produknya. Misalnya di sini product.title, kemudian di sini product.price, kemudian di sini product.brand ID seperti ini. Nah, kita tidak membutuhkan reset state-nya di sini. Saya akan hapus. Nah, kemudian di sini pada price, di sini terdapat warning karena ini adalah string. Kita perlu convert ke number. Seperti ini. Kemudian untuk brand, kita juga perlu convert ke number. Seperti ini. Nah, kemudian saya tidak membutuhkan select option brand ini. Simpan. Nah, kemudian pada tombol add new di sini saya akan ganti menjadi edit, dan di sini saya akan tambahkan kelas btn info dan btn small seperti ini. Simpan. Kembali ke browser. Nah, maka sekarang terdapat tombol edit di sini. Dan jika saya klik tombol edit, maka akan tampil model seperti ini. Kemudian di sini langsung terset product name-nya, price, dan juga brand-nya terselect secara otomatis seperti ini. Kembali ke VS Code. Nah, kemudian di sini saya akan ganti label ini menjadi update. Kemudian saya akan tampilkan title-nya di sini, product name-nya, product.title seperti ini. Simpan. Nah, kemudian kita tinggal jalankan metode ini. Nah, pergi ke API di dalam folder ID root.ts. Nah, saya akan buat metode untuk update-nya di sini. Saya akan copy ini, kemudian paste di sini. Dan metodenya untuk update saya akan ganti menjadi patch seperti ini. Dan kita juga membutuhkan request body-nya. Const, saya beri nama body, kemudian await request.json seperti ini. Nah, karena kita telah mengimport type annotation-nya di sini, kita bisa langsung gunakan di sini product seperti ini. Nah, kemudian di sini metodenya saya akan ganti menjadi update seperti ini. Kita juga mengupdate-nya berdasarkan ID. Kemudian kita juga membutuhkan data di sini. Nah, yang pertama yaitu title. Title-nya kita ngambil dari body.title. Kemudian price, kita ngambilnya dari body.price. Kemudian brand ID, kita ngambilnya dari body.brand ID seperti ini. Simpan. Kembali ke update product.tsx.
Nah, kemudian di sini pada handle submit saya akan ganti menjadi handle update seperti ini. Dan pada on submit di sini pada formnya saya juga akan ganti menjadi handle update seperti ini. Nah, kemudian di sini metodenya saya akan ganti menjadi page karena kita menggunakan metode page untuk update. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi backtick seperti ini. Dan di sini juga backtick. Untuk update kita membutuhkan ID dan kita mengambil ID-nya dari product.id seperti ini. Simpan, kembali ke browser. Nah, kemudian saya klik tombol edit di sini. Nah, maka ketampil di sini update produk 1. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi produk 1 updated seperti ini. Kemudian price-nya saya akan ganti jadi 97 seperti ini. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi Samsung misalnya update. Nah, maka di sini produk name-nya terupdate, price-nya juga terupdate dan brand ID-nya juga terupdate. Dan jika saya klik edit lagi, maka di sini brand-nya terselect secara otomatis Samsung. Nah, kemudian saya tinggal rapikan ini. Kembali ke VS Code, pergi ke pack.tsx dan di sini pada tabelnya tombol update dan delete. Saya akan tambahkan kelas di sini. Saya akan tambahkan flag, kemudian just device center seperti ini, dan saya akan berikan space pada sumbu X-nya 1 seperti ini. Simpan, kembali ke browser. Nah, maka sekarang tombol edit dan delete telah rapi seperti ini. Nah, saya akan coba tambah data baru lagi di sini. Misalnya produk 2, price-nya seperti ini. Kemudian Apple, save. Saya akan tambah satu data lagi. Produk 3, price-nya seperti ini. Kemudian Nike, save. Dan jika saya edit produk 1, saya akan kembalikan ke produk 1 seperti ini. Update. Nah, maka berhasil terupdate. Dan jika saya klik delete di sini, yes, maka berhasil terhapus. Nah, sekian tutorial tentang bagaimana membuat create, read, update, dan delete menggunakan Next.js 13 dengan PostgreSQL dan Prisma serta dengan join table. Nah, jika Anda pertama kali nonton video pada channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa aktifkan bel notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video yang bermanfaat seperti ini, Anda menerima notifikasi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.